Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring geografi, dan kali ini kita akan masuk pada materi KD 3.4, yaitu materinya bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, bumi sebagai ruang kehidupan. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang awal mula bentuknya bumi. Kenapa bisa terjadi bumi itu dan kenapa bisa ada kehidupan di dalam bumi? Nah, di sini ada penjelasan tentang bumi. Bumi merupakan suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet yang terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih teori-teori dari terbentuknya bumi. Yang pertama itu ada teori Big Bang atau teori ledakan besar. Teori Big Bang pada awal mulanya itu terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Kemudian putaran kabut tersebut yang dilakukannya itu memungkinkan bagian-bagian kecil dari tempat partikel-partikelnya itu terlempar keluar dan bagian besar berkumpul di pusat yang membentuk cakram raksasa. Nah, kemudian gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama jangka waktu lebih kurang 4,6 miliar tahun, nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti. Kemudian membentuk sistem tata surya. Nah, kemudian dari galaksi Bima Sakti ini terbentuklah planet-planet bumi dan matahari atau yang disebut dengan sistem tata surya. Ini pertama teori Big Bang atau teori ledakan besar. Kemudian ada namanya teori Kant-Laplace. Teori tersebut dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Simon de Laplace tahun 1796. Dalam teori kabut ini, teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut. Kemudian nebula ini berotasi dengan kecepatan sangat lambat, kemudian menyusut. Akibat terbentuklah sebuah cakram datar bagian tengahnya. Kemudian penyusutan berlanjut dan terbentuklah matahari di pusat cakram. Cakram berotasi lebih cepat sehingga bagian tepi-tepi cakram terlepas membentuk gelang-gelang bahan. Kemudian bahan dalam gelang-gelang memadat menjadi planet-planet yang berevolusi mengitari matahari. Kemudian yang ketiga ada nama teori planetesimal. Teori terbentuknya bumi menurut planetesimal ini yang dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Awalnya ada sebuah bintang yang melintasi matahari dengan jarak cukup dekat. Ada bintang, kemudian ada matahari, dan di dekat matahari itu ada massa yang tertarik oleh bintang. Kemudian ini massa gas yang ditarik menarik kemudian mendingin. Bintang ini menarik gas dari matahari ini, kemudian mendingin. Kemudian gas tersebut menyatu kemudian membentuk planet-planet yang sekarang ini atau ini disebut sistem tata surya. Kemudian ada teori pasang surut.
Pada tahun 1901, ada dua orang ilmuwan bernama James Huygens dan Harold Jeffers yang menyampaikan teori pasang surut atau tidal. Menurutnya, teori pasang surut terbentuk pada ratusan juta tahun yang lalu. Sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat kejadian itu, separuh bagian dari matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah yang kemudian membentuk planet-planet. Ini teori pasang surut. Kemudian ada teori bintang kembar. Teori terbentuknya bumi menurut teori bintang kembar ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi yang bernama R.A. Lytton. Menurutnya, teori ini berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat. Maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Jadi, ada teori bintang kembar ini. Ilustrasinya ada dua bintang. Salah satu bintang meledak, pecah karena dia tidak bisa menahan gas dari bintang yang satu lagi. Kemudian partikel-partikel dari ledakan matahari ini menjadi pecahan-pecahan. Pecahan-pecahan ini menjadi sistem tata surya. Ada bumi, ada meteor, ada asteroid, kemudian ada planet-planet Mars. Dan yang tidak meledak ini, matahari yang kembarannya ini tidak meledak, inilah yang disebut dengan matahari. Nah, itulah penjelasan teori terbentuknya bumi. Sebelumnya terima kasih sudah memperhatikan video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.